artinya sudah hasilnya juga. Nah, oke. Baik, berarti ada 15 ya ini Zaleka. Iya Pak, benar Pak, 15. 15 orang hadir, ini ada Ya. beberapa tidak hadir ya. Jadi minggu 15 depan hadir semua Sudah Pak. hadir semua, Pak. Hadir Sudah semua. hadir semua. Hadir Ya, semua Pak, bagus. udah 16 Bagus. pesertanya. Bagus. Jadi minggu depan kita sudah luring ya. Minggu depan luring kan? Iya Ya. Pak. Oke, ini dari Bengkulu atau dari mana-mana ini? Dari luar kota? Muko-muko, Pak. Oh, si Darakut ini muko-muko. Iya, Pak. Iya. Dari arah ini Kaur Selatan ada? Kaur, Merajudin, Dena, Kaur. Sirajudin, Dena, Jonsi, sama Agung Pak Selatan. Saya paham kalau si Rajudin ini memang orang Kaur dia, karena banyak nama Siraj di Kaur itu ya. Saya menemukan di kampung tempat saya KKN dulu, di satu kampung ada 4 namanya Siraj ya. Kamu di mana? Nama Ini marga, Kaur? Pak. Ya, Marga, Pak. nama marga itu ya. Oh, Ya. ya, nama marga. Di mana Bintuhan ini? Ini kamu Bintuhan di mana? Kaur. Bintuhan. Di Jembatan 2, Pak, dekat Masjid Al-Kafi. Oh, pikir saya jembatan 2 di arah Biduriang situ, bukan. Dekat bukan, Kapi ya. Oke. Ya. Di mana jembatan 2 itu? Dekat ini mana? Kampungnya, kampung. Kampungnya itu di Man Bintuan, Pak. Di Man Bintuan, Man 1 Bintuan. Ya, namanya apa? Misalnya Bintuhan itu apa di Sekunyit, apa di Sukabandung, Jembatan apa 2 di itu nama kampung, Pak. Oh. Jembatan 2 itu nama kampung, Pak. Nama Jembatan 2 nama kampungnya kampung. Desa Jembatan 2. Kecamatan Pernah saya Selatan. dengar jembatan 2 ini ya. Oh, dekat-dekat ya. Oke. Alright. Itu Bapak Ini tahu, Pak. Ada Muslim Sukabandung, ya. ada Sekunyit, Pak. Tahu, Bapak. Oh, tahu ya. Tahu kamu ya orang sana ya kan? Oke. Ini Dena ini di mana ini? Kaur juga? Iya, Pak. Kaur. Kaur mana? Kaur di mana Kaur ini? Di dekat rumah sakit, Pak. Rumah sakit di Pasar Bawamangga itu ya? Yang di Semindang Gumai, Pak. Oh, bukan yang bandar-bandar itu bukan ya? Kan, Pak. Itu puskesmas, Pak. Oh, puskesmas ya. Darah Tuni ini mana muko-mukonya nih? Di Penarik, Pak. Kerja Oh, di Penarik. Muko-muko, tinggal Penarik, Pak. Oh, Penarik ya. Ipu Penarik muko-muko. Air Rami dulu air muring ya, baru dia ini ya. Ya, air Rami air muring baru Penarik. Nah, oke. Muksinul dari mana ini? Dari Bengkulu ya? Kota Bengkulu. Iya Pak, tinggal di Kota Bengkulu, tempat tugas Bengkulu Tengah. Oh, Benteng. Oke. Beng. Mengajar di sana atau gimana? Iya Pak, mengajar di MTS Pak. Oke. Nihi di mana? Ini Bengkulu atau di mana? Saya di Bengkulu, Pak, di Sukarami. Oh, Sukarami. Mengajar Sukarami ya? Selebar, Pak. Iya. Iya. Sukarami Selebar. Oke. Lagi demam nih, Pak. Oh, lagi demam. Biasa Ya. ya. Banyak sekarang orang sakit ya. Ya. Tapi saya hargai Anda sambil demam ini Anda tetap kuliah ya. Iya, Pak. Kadang-kadang Alhamdulillah. orang tidak Semangat, demam Pak, nggak penjuang kuliah. MPD. Orang nggak demam aja nggak mau kuliah. Ibu demam tetap kuliah ya. Nah, Iya, bagus itu ya. Pak. Insya Allah. Eka ini dari mana ini? Penggugur Saya jauh dari dosa. kota, Pak. Hah? Dari kota, mana? Pak. Bengkulu. Oh, dari Bengkulu. kota. Kota Bengkulu. Iya. Kota Linda. Saya Linda? pernah ujian dengan Bapak kemarin S1, Pak. Oh, pernah ujian dengan saya ya, tapi lulus ya kan? Iya. Lulus, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan saya yakin nilai kamu A waktu itu. Iya. Nilai saya A, Pak. Iya, itu makanya Pintar berarti ya. kalau nilai kamu C, kamu kalau Bapak tanya kamu nggak mau jawab nih kayaknya. Linda dari mana? Dari kota Pak, gabung sama grup IKJPP juga Pak, Tunjang Kulo Pak. Oh, IKJPP. Saya IKJPP itu pengurus di divisi koordinator pendidikannya. Iya. Oke, Linda. Bukan keluarga sosial Linda nggak ya?
Masih keluarga lah, Pak. Nah, Di karena ada KJPP. ujungnya Dari Linda ini Curug, saya Pak. lihat ya. Jenjang Cuuk. Linda ini ya. Ah, siap, Makanya oke. sering gabung di grup, sering lihat nomor Bapak, sering ada komentar di grup IKJPP. Ya, ya, saya di situ ya. Oke. Agung dari mana Agung? Selatan, Pak. Mana? Ini mana? Ini kamu foto kamu aja ya. Foto kamu. Kameranya rusak, Pak. Enggak apa-apa. Ini kamera kamu foto dulu profilnya. Tapi oke, enggak apa-apa. Oh, kamera rusak. Agung. Ya. Belum sempat mau Oke. tukar, Pak. Ya, Rusak. oke. Sudah semua ya. Oke. Baik. Untuk mata kuliah metodologi, ini kan metodologi ada tiga hal yang Anda harus lakukan ketika Anda melakukan penelitian. Pertama itu apa ya yang perlu Anda jawab itu. Yang kedua mengapa. Yang ketiga adalah bagaimana. Ya. Apa penelitiannya, apa judulnya, apa rumusan masalahnya, apa pertanyaan penelitiannya, ya. Terus apa manfaat penelitiannya. Yang kedua perlu dipikirkan mengapa Anda lakukan penelitian itu jadi penting ya. Itu mengapa itu berkaitan dengan manfaat penelitian. Kalau penelitian itu tidak bermanfaat jangan dilakukan ya. Atau penelitian itu pernah dilakukan orang berkali-kali jangan dilakukan lagi. Yang mubazir penelitiannya menghabiskan waktu aja tapi tidak ada manfaatnya. Meneliti misalnya hubungan Ajinomoto dengan tumis kangkung, mana yang enaknya ya? Pakai Ajinomoto atau pakai non Ajinomoto, itu nggak ada manfaatnya penelitian itu. Pasti enak yang pakai Ajinomoto karena gurih. Tapi yang lain-lainnya maksudnya penelitian-penelitian S2 ini sudah harus sifatnya sudah tidak hanya melakukan deskripsi penelitian ya, tetapi penelitian itu sudah arahnya kepada kebermanfaatan penelitian. Penelitiannya bermanfaat. Kalau ingin bermanfaat penelitiannya tentu pertama sarannya adalah bacaannya harus banyak. Ya, kalau meneliti bacaannya cuma 3, 4, itu belum ya. S2 itu untuk proposal penelitian itu paling tidak Anda sudah membaca 50 sampai 60 PDF atau artikel yang judul yang Anda teliti ya. 50 sampai 60 PDF. Ya. Jadi kalau cuma 5, 10, 15, 20 itu tidak mencerminkan ide itu nanti ya. Pasti kalau Anda lakukan itu berefek kepada plagiasi ya. Karena Anda tidak melihat apa yang terjadi di dunia ini dengan penelitian itu. Apa sudah dilakukan orang apa belum? Apa sudah penelitian ini sudah jenuh apa atau gimana? Ada mahasiswa kadang-kadang mengaku, Pak, penelitian ini masih baru sekali, Pak, belum dilakukan orang. Itu bohong itu ya. Tidak ada penelitian di dunia ini yang tidak pernah dilakukan orang. Cuma aja cek di internet, apa saja ya, pasti sudah dilakukan orang. Nah, bacaan itu membantu Anda kira-kira di mana gap, di mana celah penelitian itu yang bisa Anda isi dengan penelitian Anda. Itu baru namanya kebaharuan. Ya kan? Kalau Anda mengklaim ini baru ini Pak, masih panas, ini baru keluar dari kuali ini Pak, kalau ibarat goreng. Enggak ada penelitian itu yang betul-betul baru ya. Yang baru itu, yang Anda anggap baru itu, yang kita anggap baru itu, karena kita tidak banyak membaca, itu aja sebenarnya. Karena ada 3 tipe penelitian. Pertama, dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Yang kedua, dia tidak tahu apa yang dia tahu. Yang bagus itu, dia tahu apa yang dia tahu. Ngerti maksudnya itu? Ngerti nggak maksud Bapak itu? Ngerti saya? Kamu tahu nggak apa yang kamu tidak tahu? Coba ada yang bisa jawab. Apakah Anda tahu apa yang Anda tidak tahu?
Darak Tuni, apakah Anda tidak tahu apa Anda yang tidak tahu? Atau apakah Anda tidak tahu apa yang Anda tahu? Mana kamu pilih? Ya sebaik-baiknya ya tahu atas apa yang tidak tahu, Pak. Kalau tahu dengan apa yang kita tahu, berarti udah mantap sekali itu, Pak. Ya, Artinya jangan sampai golongan pertama ya, dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Akhirnya dia tersesat di jalan yang gelap. Kalau dia tidak tahu apa yang dia tahu, itu tersesat di jalan yang terang ya. Tersesat di jalan yang terang, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Saya tidak tahu cara menulis, ya kan? Kamu tahu nggak masalah kamu? Saya nggak tahu Pak apa masalah saya. Nah itu parah itu ya. Nah maksudnya kalau kamu tahu apa yang kamu tidak tahu, maka kamu mencari tahu. Gimana cara mencari penelitian? Untuk melakukan penelitian, syarat pertama harus membaca dulu ya. Kalau tidak membaca, tidak akan bisa Anda melakukan penelitian. Tidak ada penelitian itu tidak diawali dengan membaca. Makanya saya anjurkan untuk kelas metodologi ini harus banyak membaca tentang metodologi itu dulu. Nah, metodologi ini adalah mata kuliah salah satunya. Jangan sampai ya mata kuliah metodologi ini hanya mengandalkan dosen mengajar ya. Dosen terbatas waktunya. Maksud saya Anda kembangkan sendiri di rumah ya. Kembangkan sendiri di rumah. Ya, termasuk bagaimana cara mencari artikel. Sudah belum diajarkan cara mencari artikel yang bereputasi yang bagus? Sudah apa belum diajari? Atau Anda sudah tahu apa yang Anda tidak tahu? Sudah apa belum? Di Z Library ada, Pak. Gimana? Di Z Belum, Library. Nah, itu. Mencari buku. Pas kita luring minggu depan, Bapak ajarkan gimana cara mencari artikel jurnal yang mudah, gampang, dan gratis. Kalau di sini agak sulit Bapak terangkan, makanya kadang-kadang kalau daring ini tidak bisa diterangkan secara maksimal ya. Nah, minggu depan gimana caranya mencari literatur itu di Scopus. Nah, S2 ini harus banyak mencari data literaturnya dari situs-situs yang jelas, jangan situs-situs yang tidak jelas. Ya kan? Situs yang jelas itu salah satunya jurnal itu sudah terindeks Scopus. Pernah mendengar Scopus? Belum, Pak. Belum bagus itu. Anda tahu apa yang Anda tidak tahu. Nah, itu Scopus. Banyak yang Scopus tidak tahu saya, Pak. Ya, itu bagus. Ibu mengaku berarti ya Ibu tahu apa yang Ibu tidak tahu ya. Itu Iya, bagus. Nah, itu yang mantapnya ya. Saya suka orang yang tahu yang dia tidak tahu. Daripada dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Kayak gitu kira-kira ya. Nanti kita ajarkan gimana Anda cara mendownload jurnal-jurnal yang bagus dan itu gratis. Ada caranya supaya jurnal itu yang berbayar jadi gratis. Mau tahu caranya? Mau, Pak. Tahu caranya? Mau, Pak. Ya kuliah minggu depan luring. Oke. Kalau nggak kuliah gimana? Insya Allah, Pak. Ya, Pak. Saya nggak tahu. Kuliah aja enggak itu. Saya nggak tahu Pak. Tapi saya nggak bisa hadir ya sama aja bohong ya kan. Jadi salah satu komitmen orang kuliah itu hadir pada waktu kuliah. Kalau bagi saya kehadiran itu sangat penting ya. Ya, Pak. Kehadiran Anda itu sangat penting. Sepintar-pintarnya Anda kalau tidak hadir kuliah itu jadi kurang pintarnya. Iya, Pak. Nah, jadi kehadiran Anda itu sangat penting bagi beda-beda dosen. Kalau saya pribadi, kehadiran Anda itu salah satu bagian penilaian saya ya. Komitmen Anda, keseriusan Anda itu terlihat ketika Anda hadir. Nah, gitu.
Pak, saya nggak perlu hadir, Pak, tapi nilai saya tinggi. Kalau kamu bisa menjamin nilainya tinggi tanpa kehadiran, bisa ya. Tapi kalau tidak ada jaminan, ya hadir aja gitu. Nanti tahu-tahu nilainya rendah, saya tidak bisa membantu ya. Seperti itu. Kira-kira paham maksudnya itu ya? Paham, Pak. Oke. Jadi minggu depan ketika kita luring, pertama yang akan saya ajarkan itu bagaimana metodologi penelitian atau anatomi penelitian. Anatomi, pernah nggak mendengar anatomi? Pernah, Pak. Siapa yang belum pernah dengar anatomi? Anatomi itu kerangka ya, ibarat tubuh manusia itu anatomi. Ada kepala, ada leher, ada dada, ya, ada kaki, itu anatomi. Nah, di dalam proposal punya anatomi. Nah, itu anatomi itulah panduan kita ketika nulis proposal. Contohnya ada judul, ada abstrak, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian, ada metodologi, ada cara pengambilan data, ada teknik pengambilan sampel. Ya kan? Ada teknik analisis data. Kemudian ada hasil temuan, ada diskusi, ya kan? Ada kesimpulan, ada rekomendasi, ada referensi. Nah, itu namanya anatomi ya. Nah, kita mengikuti anatomi itu satu-satu. Nah, beda jenis penelitian, beda anatomi. Misalnya penelitian kualitatif, sama nggak anatominya dengan kuanti? Beda. Sama nggak dengan R&D, Research and Development? Beda. Sama nggak dia dengan mixed method, metode campuran kuali dan kuanti? Beda. Nah, Bapak ingin tanya, dengan Ibu Desi, mana-mana yang sudah dipelajari? Supaya tidak mengulang. Kuanti semua, Pak, kalau Bu Desi Kuantitatif kemarin semua. membahasnya. Sudah semua? Kuanti, khusus kuanti, Pak. Kuanti itu kayak banyak apa saja? Kuanti. Yang Anda bahas di kuanti apa saja? Ada variabelnya itu, Pak, sampel. Cara menentukan sampel kemarin tuh, Pak. Oke ya. Sampel, kemudian kalau latar belakang penelitian di proposal sudah Sudah, Pak. diajarkan? Sudah diajarkan, tapi tidak terlalu mendetail. Ya, supaya dia mendetail, Anda yang bikin dia jadi mendetail ya, Iya, jangan kemarin artinya, diskusi, Pak. jangan menunggu dosen ya, Ibu Desi ya, dia memancing Anda di mencari sendiri di rumah. Kalau dia semua ya tidak mungkin, waktu itu terbatas. Nah, bagaimana cara membuat latar belakang itu mendetail? Gimana caranya? Tentukan dulu masalah, Pak. Baru kita mencari itu referensi relevan, lalu menuangkannya ke latar belakang dari umum ke khusus. Seperti piramida terbalik. Membuat latar belakang. Piramida terbalik. Itu nama pemikirannya apa itu? Kalau itu namanya pola berpikir apa itu namanya? Kalau kayak piramida terbalik itu. Piramida terbalik. Itu namanya berpikirnya deduktif. Ya. Kalau yang dari kecil ke besar namanya Induktif. induktif. Nah, di dalam penelitian kuantitatif memang berpikirnya menggunakan pola deduktif. Jadi Anda jelaskan hal-hal yang besar dulu, baru mengkerucut nanti ya. Dia ke bawah ya kan, mengkerucut ke bawah. Oke. Apalagi di latar belakang harus Anda masukkan? Ada buku yang relevan, Pak. Sumbernya seperti seandainya membahas tentang aktivitas, itu harus dimasukkan sedikit. Remaja harus dimasukkan sedikit. Maksudnya Baru dimasukkan sedikit gimana? Maksudnya apa? Itu masukkan sedikit. dikaitkan dengan apa yang kita
luangkan ke dalam latar belakang, Pak. Kenapa masukkan sedikit? Kenapa dimasukkan sedikit?